subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, kolong jembatan layang Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat terbakar sore tadi. Api diduga berasal dari tumpukan limbah plastik pemulung. Selasa sore, kebakaran terjadi di kolong jembatan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Titik api berada di dalam ruangan kolong hingga asap hitam keluar dari lubang udara. Api diduga berasal dari tumpukan limbah plastik milik pemulung. Sementara belum ada diamankan, terlihat juga orangnya tidak ada, hanya barang-barang saja yang terbakar. Setelah demikian sudah alhamdulillah sudah bisa diatasi sama pihak damkar sehingga tidak menimbulkan korban maupun yang lain-lain. Api baru berhasil dipadamkan 30 menit kemudian dengan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kebakaran juga terjadi di permukiman padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan. Satu rumah dan sebuah pabrik kerupuk ludes terbakar. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk Jalan Dr. Sutomo, Lorong Rukun Damai, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Palembang, Rabu siang. Api cepat membesar karena rumah yang terbakar merupakan bangunan semi permanen. Sedikitnya 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran sulit menjangkau lokasi kebakaran karena jalan dan lorong yang sempit di lokasi kejadian. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan. Selain rumah warga, api juga menghanguskan pabrik kerupuk. Ini tempat apa, Pak? Rumah. Rumah tinggal kita ya? Apa Pak bilang tadi Pak? Selain rumah? Iya, kejadian ada motor, tidak tahu lagi yang lainnya. Kita langsung berlari tadi keluarga. Di mana awal api yang sudah membesar? Di atas rumah, Pak. Dari dapur? Bukan, di atas di plafon tengah. Langsung dari atas ya? Di posisi depan. Kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada satu rumah terbakar. Ya. Kebetulan ini rumah Bu Erna ya. Di dalam satu rumah itu ada 3 kakak. Asal api dari rumah Bu Erna, namun kita belum bisa memastikan asal api terbakarnya penyebab kebakaran, kita belum bisa memastikan. Bang, ini berapa rumah Bang yang habis Bang? Untuk sementara kita lihat hanya satu rumah, namun ada yang terdampak terbakar sedikit-sedikit di samping kiri kanan. Kita kira ada 2-3 rumah yang terdampak daripada terbakarnya rumah Bu Erna itu. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, toko plastik di Jalan Pringgading, Semarang, Jawa Tengah ludes terbakar. Pemilik toko meninggal dunia dalam kebakaran tersebut. Sejak pukul 5 pagi, toko plastik Prima Sahabat di Jalan Pringgading nomor 31 Semarang ludes terbakar. Api dengan cepat membakar barang dagangan di dalam toko berlantai 2 yang juga digunakan sebagai tempat tinggal. Petugas berusaha memadamkan api yang semakin besar dan telah membakar sebagian besar bangunan. Pemilik toko, R yang berusia 74 tahun meninggal dunia karena terjebak di dalam rumah. Meski toko bagian depan sudah berhasil dipadamkan, namun petugas butuh waktu lama mencari keberadaan korban yang terjebak. Korban baru bisa dievakuasi 3 jam kemudian setelah proses pendinginan selesai. Sementara untuk penyebab-penyebab masih kita dalami beserta Inafis dan lapor dari Polda. Untuk korban terdapat 1 korban jiwa MD, kurang lebih umur 74 tahun, sudah dievakuasi dan sudah dilarikan ke rumah sakit Karyadi untuk otopsi lebih lanjut. Belum diketahui penyebab pasti serta kerugian akibat kebakaran yang terjadi. Polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi serta melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan.
Pasca kebakaran yang menghanguskan pasar campur darah Tulung Agung, tim Lafor Polda Jawa Timur mengamankan sejumlah barang bukti untuk diuji laboratorium. Hasil uji laboratorium diharapkan dapat mengungkap penyebab kebakaran yang menghanguskan 300 kios. Tim Inafis Satreskrim Polres Tulung Agung bersama tim Lafor Polda Jawa Timur melakukan olah TKP dengan melakukan penyisiran di titik lokasi yang diduga menjadi awal munculnya api. Selain mengumpulkan sejumlah bukti, petugas juga meminta keterangan sejumlah pedagang yang mengetahui awal peristiwa kebakaran tersebut. Dari titik lokasi yang diduga menjadi awal munculnya api, polisi mengamankan beberapa barang bukti diantaranya potongan kabel, fitting lampu, stop kontak, serta sampel abu. Kapolres Tulung Agung AKBP Handono Subiakto mengatakan pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. Tadi kan sudah dilakukan olah TKP, kemudian klarifikasi ke beberapa pemilik kios. Nah, nanti akan dicocokkan antara keterangan saksi, kemudian alat bukti dan hasil uji lab. Pasar tradisional campur darat Tulung Agung terbakar pada Rabu dini hari. Akibat insiden itu, bangunan los di dalam pasar yang berisi 300 lebih lapak ludes terbakar. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, dua kubu anggota organisasi pekerja di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terlibat bentrok. Keributan tersebut dipicu dualisme kepengurusan organisasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Serikat Pekerja seluruh Indonesia terlibat baku hantam lantaran terjadi dualisme dalam organisasi mereka. Bentrokan ini mengakibatkan sejumlah orang luka-luka. Peristiwa terjadi di lokasi pabrik kelapa sawit di Langkat, Sumatera Utara. Dua kubu yang terbelah yaitu kubu Iskandar Perangin-Angin dan kubu Sajarata Sembiring yang sama-sama mengklaim pengurus yang sah. Ya, tadi benar telah terjadi insiden keributan di pabrik Mulia Tani Jaya di Bukit Tua antara kubu SPST yang di Aseng alias Irwansa alias Aseng dan Kahar, yang mana mereka ingin memaksa bekerja di pabrik MTJ tersebut. Kedua belah pihak yang bertikai telah melaporkan ke pihak kepolisian Polsek Padang Tualang terkait kekerasan yang dialami. Sebelumnya, polisi juga sudah berulang kali memediasi kedua pihak untuk mencegah pertikaian dan mencegah aksi pelanggaran hukum. Dari hasil pemeriksaan, 11 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Langkat, Sumatera Utara, tim iNews melaporkan. Anggota DPRD Kota Tanjung Balai mengamuk saat rapat dengar pendapat bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Tanjung Balai dalam pembahasan pemotongan kuota dan penonaktifan penerima BPJS Kesehatan. Aksi itu pun viral di media sosial. Inilah detik-detik dua anggota DPRD Kota Tanjung Balai mengamuk kepada Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Balai saat rapat dengar pendapat di ruang sidang paripurna DPRD Tanjung Balai. Aksi yang kian memanas berlanjut hingga nyaris baku hantam. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Beruntung, aksi tak terpuji yang dipertontonkan anggota Dewan ini reda setelah Kepala Dinas Sosial keluar dari ruang rapat. Kericuan berawal saat pembahasan pemotongan kuota dan penonaktifan penerima BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu dari 45.000 menjadi 20.000 tanpa sosialisasi. Di tengah pembahasan saat anggota DPRD berbicara, Kepala Dinas Sosial ikut berbicara hingga terjadi adu mulut. Pembahasan semalam karena banyaknya kita menerima laporan dari masyarakat bahwa BPJS mereka yang banyaknya dinonaktifkan tanpa sosialisasi. Makanya kita laksanakan, kita panggil dinas terkait untuk mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi di sana. DPRD meminta kepada pemerintah Kota Tanjung Balai untuk memvalidasi data ulang agar penerima BPJS bagi warga kurang mampu tepat sasaran. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 meninggal dunia saat terjadi kecelakaan lalu lintas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. 2 dari 3 korban merupakan pejalan kaki, sementara 1 lainnya pengendara motor.
Polisi mengevakuasi jasad 2 orang yang jadi korban tabrakan di Jalan RS Sukanto, Durensawit, Jakarta Timur. Menurut saksi, 2 korban yang sedang menyeberang tiba-tiba ditabrak pengendara motor dengan kecepatan tinggi. Keduanya meninggal di lokasi kejadian. Sementara pengendara motor yang menabrak pejalan kaki terjatuh dan alami luka parah di kepala. Pengendara tersebut akhirnya meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Semuanya, kedua-duanya sudah umur lanjut, orang tua semua. Dia lagi apa, Bang? Informasi yang saya terima ini katanya lagi nyebrang jalan gitu. Nah, kita juga belum tahu nih apa penyebabnya. Polisi yang menggelar olah TKP menyatakan masih selidiki penyebab kecelakaan. Sementara jasad korban pejalan kaki dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.